hasil dari puasa yang benar adalah harusnya ketakwaan. Jadi kalau puasanya benar, puasanya mengekang diri dari semua yang membatalkan puasa, mengekang diri dari kemaksiatan, mengekang diri dari akhlak-akhlak yang jelek, maka pasti akan menghasilkan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketakwaan yang dihasilkan dari bulan puasa ini, dari bulan Ramadan, dari ibadah-ibadah kita, harus tetap dijaga agar kita menjadi ahli surga. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu milik orang-orang yang bertakwa. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita banyak mendapatkan rentetan ayat-ayat yang berkaitan dengan ahli surga. Ketika Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Di dalam surat Al-Imran ini juga disebutkan bahwa hendaklah kamu sekalian bersegera menuju ampunan Rabb-mu dan menuju surga yang luasnya lah selangit dan bumi, seluas langit dan bumi, yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa itu sudah ada. Wa'iddat lil muttaqin. Nah, siapa orang yang bertakwa? Nah, ini amalan-amalan untuk diamalkan terus, dilanggengkan, dimudawakan. Di situ disebutkan siapa orang-orang yang bertakwa itu, disebutkan berbagai firman. Nah, kalau ingin menjaga ketakwaan yang kita hasilkan dengan puasa, maka perlu mengamalkan beberapa amalan-amalan yang menjadi sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa di dalam Al-Quran itu ada sifat yang global, ada yang sifat yang terperinci. Yang global adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, itu adalah orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memegang teguh petunjuk orang-orang yang bertakwa ini, yaitu Al-Quran, merupakan ciri global dari orang-orang yang muttaqin. Yang walaupun kemudian disebutkan setelahnya adalah orang-orang yang memiliki akidah yang benar dari segi tauhidnya, orang-orang yang melaksanakan kewajiban, dan orang-orang yang mau berinfak dan seterusnya. Disebutkan secara rinci, nanti ada secara global, ya, ada orang yang amalan-amalan tertentu secara karena makna takwa itu sendiri
Ada yang sederhana, tapi cakupannya luas sekali. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi takwa. Tapi ada juga yang definisi takwa yang agak dirinci. Tapi isinya sebenarnya sekitar itu juga. Yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan. Yaitu sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, maka yaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Rasa takut itu sendiri takwa. Karena takutnya kemudian dia melaksanakan semua perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaa'atu bil qalil, menerima dengan apa yang sedikit, qanaa'ah terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit, wal isti'dad liyaumil rahil, dan siap menghadapi hari kematian. Orang yang memiliki perilaku ciri 4 tadi juga adalah ketakwaan. Yaitu tadi pertama, al-khawf minal jalil, takut kepada Allah yang Maha. Al-amal bitanzil, mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT dari wahyu, yaitu Al-Quran. Kemudian al-qanaa'atu bil qalil, ya, menerima dan qanaa'ah dengan rezeki yang sedikit. Wal isti'dad yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk kematian. Ini adalah satu ketakwaan. Jadi sangat luar biasa. Para sahabat dan sahabat yang dimuliakan Allah. Nah, kita di dalam menyiapkan segala itu, ya ketakwaan. Ya, itu setara. Nah, bagaimana kalau kita ini ingin menjaga hasil takwa yang kita peroleh dari puasa? Karena hakikatnya puasa itu betul-betul imsak dari semua yang mengharamkan, yang diharamkan, imsak dari semua yang membatalkan, imsak dari semua yang mengurangi pahala. Maka seorang yang puasa bukan hanya sekedar orang yang takwa, tapi puncak ketakwaan. Bisa mencapai puncak ketakwaan. Dan puncak ketakwaan itu adalah wara'. Al-wara' itu ya bukan sekedar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu saja secara global. Tapi ditambah, kalau ingin tingkat wara, itu melaksanakan semua yang wajib-wajib. Ditambah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Kalau yang haramnya, dijauhkan dari yang haram-haram. Kita jauh dari haram. Menjauhkan semua yang makruh-makruh. Bahkan kalau sampai ingin ke tingkat wara, kita berusaha untuk meninggalkan sebagian yang halal. Sebagian yang boleh kita tinggalkan kalau, dan itu orang-orang yang berpuasa itu sifatnya seperti itu. Bukan sekedar menjauhi yang haram. Bukan sekedar menjauhi yang makruh. Tapi yang boleh-boleh saja ditinggalkan. Asalnya makan itu boleh ditinggalkan. Asalnya minum itu boleh ditinggalkan. Asalnya ngobrol banyak-banyak itu boleh ditinggalkan. Inilah ciri daripada orang yang bertakwa. Bagaimana supaya kita terus menjaga ini? Kita
kita melaksanakan sebuah hadis yang menunjukkan kewarohan dan ketakwaan tingkat tinggi. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Artinya, di antara ciri kualitas keislaman seseorang ini bahwa keislaman seseorang berkualitas, dia bukan sekedar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjauhi semua hal yang tidak bermanfaat. Artinya, seorang muslim ketika menjadi muttaqin, menjadi takwa, menjadi orang waro, seluruh hidupnya bermanfaat. Kita lihat dalam diri kita, apakah betul kita mampu untuk menjaga diri kita agar semua perilaku kita bermanfaat, ucapan kita bermanfaat. Apakah kita sudah mampu untuk itu? Jadi, ma'asyar muslimin wa muslimat rahimakumullah, kita betul-betul dituntut untuk menjadi orang-orang produktif, orang-orang yang betul-betul segala ucapannya bermanfaat, segala perilakunya bermanfaat, segala keputusannya bermanfaat. Itu ciri daripada orang yang bertakwa. Bapak Ibu, para saimin dan saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri dari muttaqin ini, dan ini yang perlu dilestarikan. Dari surat Ali Imran itu sendiri. Ayat 133, 134, 135. Pertama, senantiasa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Senantiasa berinfak baik dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sempit. Ketika di awal bulan kita dapat gaji, kita bahagia, infaknya besar. Tetapi ketika kondisi sempit, infak kita tetap juga, walaupun lebih sedikit daripada biasanya. Tapi merupakan kebiasaannya adalah kebiasaan untuk berinfak, kebiasaan untuk bersedekah. Itu yang pertama. Ciri yang lain, ya sebagaimana kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini dicontohkan Rasulullah SAW sebagai orang yang paling dermawan. Beliau adalah manusia dermawan. Dan lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Sehingga seorang muslim di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Sedekahnya berlomba-lomba, menyiapkan makanan untuk berbuka, bersedekahnya banyak, peduli dengan saudara-saudara kita. Apalagi seperti sekarang ini. Ya, ketika banyak membutuhkan, orang-orang membutuhkan, kita perlu banyak sedekah. Itu orang-orang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan untuk menggapai ketakwaan juga mereka memperkuat tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu ya merupakan satu kebiasaan orang muttaqin. Maka ciri daripada orang-orang muttaqin yang beriman itu adalah senantiasa beramal soleh, senantiasa melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena petunjuknya adalah itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yang harus selalu diamalkan, bagaimana setelah yunfiquna fis sarra'i wad dharra,
wal kadhiminal ghaidh, senantiasa menahan amarah. Orang yang berpuasa itu menahan amarah supaya terjaga pahala puasanya. Kazmul ghaidh itu untuk menjaga puasa agar kita tidak dikurangi pahalanya. Maka orang-orang yang berpuasa itu kalau di syatamahu ahad, ya kalau ada yang menghina, mencela, menjelek-jelekan, jawabnya ini soalnya. Ada yang ajak bulan, ini soalnya. Karena menjadi orang yang sangat luar biasa baiknya, jadi orang yang berpuasa itu. Dan kita jaga terus itu yang baik-baik itu. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya dijaga. Supaya apa saja yang bisa menjaga pahala puasa untuk menjadi orang yang bertakwa, itu diamalkan juga di luar Ramadan ini. Nanti setelah berpuasa selesai di bulan Ramadan, diteruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, itu menjadi orang-orang yang sudah terbiasa menahan amarah, terbiasa untuk bertakwa, terbiasa menahan diri, imsak dari semua hal-hal yang haram, dari semua hal-hal yang makruh, bahkan imsak dari hal-hal, ya sebagian hal-hal yang mubah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga di antara cirinya di situ adalah selain wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, senantiasa memberikan maaf kepada orang yang bersalah. Senantiasa memberikan maaf. Dan ini ciri orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa itu hatinya bersih. Tidak menanam dendam dalam, tidak menanam kemarahan dalam, tidak menanam kedengkian. Semua akhlak-akhlak jelek tidak ada dalam seorang muttaqin. Itu dijaga terus untuk senantiasa gampang memaafkan orang lain. Apalagi para dai. Dai itu cirinya orang-orang yang betul-betul bukan sekedar mengajak orang kepada kebaikan. Ketika ada yang memberikan ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan, gampang memaafkan. Jadi akhlaknya adalah akhlak mulia, akhlak yang baik, bahkan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Untuk menjaga ketakwaan yang kita hasilkan di bulan Ramadan itu, selain menjauhi yang haram, selain menjauhi yang syubhat, bahkan menjauhi sebagian yang mubah-mubah, tapi juga senantiasa berbuat ihsan. Ihsan dalam ucapan, ihsan dalam perbuatan, ihsan dalam pekerjaan, ihsan dalam semua aspek kehidupan. Di sini umum sekali. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ciri mukmin yang bertakwa itu adalah itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kemudian di sini juga di antara orang-orang bertakwa, ya, orang-orang bertakwa itu cirinya adalah antara lain alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalam anfusahum dzakarullaha wastaghfaru wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi seorang yang bertakwa itu kalau tergelincir kepada suatu dosa, langsung ingat kepada Allah, kemudian langsung minta ampun. Jadi orang-orang ahli surga, orang bertakwa,
Kalau kita lihat selama kita di bulan Ramadan itu, yang senantiasa kita minta, ya, diantaranya adalah kita minta asyhadu alla ilaha astagfirullah nasalukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu minta 4 minimal. Pertama adalah meminta kekuatan akidah, kekuatan tauhid. Yang kedua, kita senantiasa meminta ampunan. Yang ketiga, kita meminta surga. Yang keempat, dijauhkan dari neraka. Menanti Lailatul Qadar pun kita senantiasa diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Rasulullah SAW dalam menanti Lailatul Qadar itu mengucapkannya Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun, minta maaf, minta ampun kepada Allah SWT. Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan. Oleh sebab itu ampunilah aku. Jadi selama di bulan Ramadan itu yang diharapkan selain rahmat dari Allah, juga ampunan dari Allah, agar kita dilepaskan dari siksa neraka. Maka setelah Ramadan selesai, kita diwajibkan untuk menjaga amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yang pasti akan menghasilkan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu hasil dari puasa. Karena didukung oleh semua amalan-amalan. Maka selama bulan Ramadan, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian adalah menjadi orang-orang yang baik. Bahkan seperti malaikat-malaikat yang berjalan di atas bumi. Karena perilakunya itu luar biasa. Puasanya itu menjauhkan dari yang haram, menjaga yang membatalkan puasa. Tilawatul Qur'annya sangat luar biasa. Yang biasanya nggak khatam sebulan, banyak yang mengkhatamkan berkali-kali. Kalau Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan terkadang dia itu mengkhatamkan Al-Quran pagi, ya siangnya sekali, malamnya sekali, jadi 60 kali. Perhatian terhadap Al-Quran luar biasa di bulan Ramadan. Itu seluruhnya, Bapak Ibu sampaikan, akan menjaga ketakwaan kita. Amalan kita di bulan Ramadan sangat luar biasa. Sholat sunnahnya dikerjakan. Tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Dan ini tahajud ini adalah ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Ciri orang-orang yang berusaha menjadi ahli surga. Jadi orang-orang soleh. Bahkan sholat jamaahnya rajin di bulan Ramadan. Sedekahnya rajin. Malam harinya menanti Lailatul Qadar. Siang harinya puasa. Seluruhnya itu masyaallah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Betul-betul menjadi orang takwa. Jadi amalan-amalan yang selama kita bulan Ramadan ini, kalau ingin tetap ketakwaannya, semuanya dilestarikan. Sholat duhanya. Maka minimal yang kebiasaan kita di bulan Ramadan. Mulai dari senantiasa sholat berjamaah. Senantiasa tahajud. Senantiasa untuk sholat duha. Senantiasa bersedekah. Senantiasa minta ampun kepada Allah. Senantiasa mendoakan kedua orang tua. Senantiasa untuk berbuat baik. Ya, untuk istighfar.
senantiasa tilawatul Quran. Itu seluruhnya kalau dijaga, insya Allah amalan-amalan yang di bulan Ramadan ini kita jaga, insya Allah akan melestarikan ketakwaan kita dan mudah-mudahan kita diampuni dosanya, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala dan dilepaskan dari siksa api neraka. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni, dan mudah-mudahan kita dilepaskan dari siksa api neraka. Aku lupa lihada wa astagfirullah li walakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.